Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwaul Fikri Wicaksono dengan NIM 4301002000180 dari kelas KPI 2F. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS matkul kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Mustolik Alwi. Kemudian di video ini saya akan menjelaskan beberapa tema, yaitu tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, negara dan aspek-aspek kewarganegaraan, yang ketiga, hubungan warga negara dengan pemerintah, dan yang keempat, peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Dimulai dari tema yang pertama, yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan penting diberikan agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, maka para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal keadaan ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan cara-cara yang damai dan cerdas. Mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujuan berikutnya. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positifnya, dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa. Akhirnya, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus ikhlas untuk menyumbangkan setiap potensinya demi kemajuan tanah air, walaupun mendapat iming-iming popularitas atau harta dari pihak-pihak lain. Kemudian tema yang kedua, negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Poin pertama, persatuan dan kesatuan bangsa meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif dalam negara kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Kemudian poin yang kedua, norma hukum dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Kemudian poin yang ketiga, hak asasi manusia meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM. Kemudian poin yang keempat, kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, dan persamaan kedudukan warga negara. Kemudian poin yang kelima, konstitusi negara meliputi proklamasi, kemerdekaan, dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dan dengan konstitusi. Kemudian poin yang keenam, kekuasaan dan politik meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dan dalam masyarakat demokrasi. Kemudian poin yang ketujuh, Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian poin yang ketiga, warga negara dan pemerintah.
Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak. Yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Sistem pemerintah Indonesia menjaga kerukunan umat beragama. Sistem pemerintah negara Indonesia dibagi menjadi 7 poin, yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan di Indonesia dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Seiring dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka ketujuh kunci pokok sistem pemerintahan itu juga mengalami perubahan. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil dari amandemen. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti negara yang di dalamnya, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dalam melaksanakan tugas-tugas dan tindakan apapun harus berdasarkan dan dilandasi oleh peraturan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Yang kedua, sistem konvensional. Pemerintahan Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolut, mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem konvensional ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti ketetapan MPR, undang-undang, dan sebagainya. Sehingga sistem konstitusional ini merupakan penegasan dari sistem hukum yang telah dijelaskan pada poin yang pertama di atas tadi. Kemudian yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 pada tahun 2002, kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR, di mana MPR yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia juga memegang kedaulatan rakyat. Indonesia juga memegang kedaulatan rakyat, namun setelah dilakukan amandemen, kekuasaan negara tertinggi beralih di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pasal 1 ayat 2. Yang keempat, Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Berdasarkan Undang-Undang 1945 hasil amandemen, Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR. Dengan demikian, Presiden bertanggung jawab langsung terhadap rakyat. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. DPR mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Presiden, sehingga Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang dan menetapkan APBN. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja sama dengan Dewan. Namun, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan. Ini berarti bahwa kedudukan Presiden tidak tergantung pada Dewan. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
Kedudukan Menteri Negara juga tidak tergantung kepada DPR. Kemudian poin yang terakhir, poin ke-7, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga dalam sistem kekuasaan kelembagaan negara, presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, bahkan sejajar dengan MPR dan DPR. Namun, apabila presiden terbukti melanggar Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Dasar 1945, maka MPR dapat melakukan impeachment atau pemberhentian. Hubungan warga negara dan pemerintah maju mundurnya negara tergantung kepada kesadaran dan tanggung jawab warga negaranya. Keamanan dan ketertiban negara adalah syarat mutlak untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara serta melaksanakan pembangunan negara. Pembangunan negara adalah cara dan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan kita bersama. Dengan terlaksananya pembangunan, maka terwujudlah kesejahteraan kita bersama. Kesejahteraan merupakan jaminan bagi kehormatan dan martabat manusia. Kita wajib mengakui dan menghormati persamaan martabat secara sesama manusia. Setiap warga negara menginginkan hak-haknya terpenuhi. Akan tetapi, hal ini pun harus diimbangi dengan kewajiban untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara, sehingga dalam hal ini terwujud suatu timbal balik antara warga negara dan pemerintah. Timbal balik antara warga negara dan pemerintah yaitu yang pertama kesejahteraan dan keamanan, yang kedua kebebasan beragama, yang ketiga hukum dan keadilan, dan yang keempat pendidikan. Dan yang terakhir, poin yang keempat, peran warga negara. Peran warga negara dapat tercermin dari beberapa peranan sebagai berikut, yaitu menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif, ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif, mendukung pembuatan materi-materi hukum responsif, kemudian ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk mengisi tugas UAS video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.